Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta kita bisa berkumpul di tempat tercinta ini, yaitu Tuton, tugas kuliah 1 pendidikan Pancasila. Salawat serta salam tak pernah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam yang terang benderang seperti saat ini. Berikut beberapa penjelasan tentang pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda. Cekidot. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatan. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun, ternyata pengalaman ini atau penerapan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dari masa ke masa. Pancasila pada tiap-tiap periode ada perubahan dan kebijakan pemerintahan. Artinya, warga negara Indonesia menentukan nasib bangsa sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjajahan dan terlepas dari bentuk ancaman apapun. Jadi sebenarnya Pancasila itu dalam penerapan awalnya sudah banyak kali bermasalah. Ada 4 masalah yang dihadapi oleh penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Yang pertama adalah pemberontakan PKI pada tanggal 18 September 1945. Tujuan utamanya adalah untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Dan yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam. Nah, pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RSM) bertujuan untuk mendirikan negaranya sendiri. Dan yang keempat, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintah pusat. Sementara pada masa Orde Baru dimulai pada saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandatangani dengan dibuatnya Reprita atau perencanaan pembangunan 5 tahun, diadakan pemilu, pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan bangunan. Di sini sudah dijelaskan bahwa pada saat Orde Baru zamannya Soeharto, bahwa dikembalikan lagi lah fungsi-fungsi Pancasila ini sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila di masa kini dapat dilakukan berbagai banyak cara. Caranya adalah seperti menjaga toleransi antara umat beragama, menghormati hak asasi manusia, bergotong royong di lingkungan masyarakat, hingga menyebarkan di media sosial hal-hal yang positif. Selain itu, Pancasila juga diimplementasikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan di tingkat kenegaraan, seperti dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menjunjung tinggi toleransi. Orang mau beragama apapun dia, mau Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, dan sejenisnya,
Kita tidak boleh mempermasalahkan itu, karena itu adalah hak mereka dalam beragama. Dan yang kedua adalah menjaga persatuan. Indonesia ini terdiri dari banyak sekali kepulauan. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Itulah istilah dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan yang kedua adalah menghormati HAM. HAM, singkatan HAM adalah hak asasi manusia. Dan yang berikutnya, berperilaku adil. Kita tidak boleh menghina hasil karya orang lain demi kemajuan keras yang merata. Selanjutnya, menerapkan etika digital. Pada saat kita menggunakan media sosial, kita harus menggunakan kata-kata yang positif dan tidak menyakiti hati orang, karena setiap orang punya hak masing-masing untuk bermedia sosial. Maka sebarkanlah hal-hal yang positif bagi masyarakat luas Indonesia. Selanjutnya, menghormati kearifan lokal, melestarikan dan menyebarkan nilai-nilai positif dari tradisi Indonesia yang menunjukkan persaudaraan dan kedamaian melalui media informasi. Penerapan Pancasila dalam tatanan negara, fungsi sebagai ideologi, menjaga keadilan sosial. Nah, untuk tantangan penerapan Pancasila di era modern, perkembangan teknologi diperlukan sikap kritis terhadap arus globalisasi dan dampak negatifnya, seperti hilangnya identitas bangsa dan tumbuhnya individualisme. 2. Kritis identitas. Generasi muda perlu terus didorong untuk tidak kehilangan minat dalam pemahaman terhadap Pancasila yang dapat berujung pada krisis identitas. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh melupakan sejarah, karena dari situlah Indonesia terbentuk. Dan Pancasila adalah sebagai pedoman kita, pedoman sebagai berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, Pancasila sampai saat ini diterapkan karena sifatnya masih sangat dibutuhkan bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shanti Shanti Hom. Salam budaya, salam kebajikan.